Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di satu YouTube. Sekarang saya kembali di YouTube dengan ngobrolin Kamen Rider Z episode 1 sampai 3 namanya. Lebih tepatnya ngobrolin ulang atau reaction ulang karena aku udah pernah nonton teman-teman. Dan aku akan ngasih pendapat untuk episode 1 sampai episode 3 teman. Karena kalau satu-satu per episode itu bakal makan waktu lama, jadi ya 1 sampai 3 langsung aja untuk ngobrolinnya. Untuk reaksinya tetap satu episode yang udah bisa ditonton di Traktir by the way dan temannya. Jadi langsung cek aja ke Traktir langsung saja untuk reaksinya. Tapi kalau kalian nggak mau nonton reaksinya ya nggak apa-apa. Kalian bisa nonton aja ngobrolinnya teman. Dan di sini ngobrolinnya nggak akan seperti ngobrolin Gaban yang per episode itu yang kita lihatin scene per scene. Tapi ini aku akan langsung aja ngasih pendapatku secara penuh bagaimana apa ya pendapatku setelah menonton kedua kali Kamen Rider Z episode 1 sampai 3. Karena menurutku episode 1 sampai 3 di awal pertama kali nonton itu bagus, teman-teman. Tapi setelahnya itu baru menurutku Z agak eh bo ya dibilang boring sih agak terlalu ini ya, terlalu too harsh ya, terlalu apa ya, terlalu kayak merendahkan banget kalau bilang bosen ya. Cuman kayak ada yang kurang gitu rasanya tuh. Mengingat karena ini adalah karya Yuya yang biasanya tuh aku pertamanya dar yang mantep banget gitu kan biasanya. Tapi di sini agak agak gimana ya, agak sepi gitu loh untuk arc pertamanya nggak terlalu dar gitu. Jadi jujur aku agak agak bosen dan akhirnya ngedrop ini di episode 10-an kalau nggak salah teman-teman ya. Pokoknya aku nggak sampai episode 20-an lah. Aku lupa tepatnya di berapa, pokoknya di 10-an intinya aku berhenti nonton Z itu teman. Dan karena mendapat karena tiba-tiba di grup Facebook itu tiba-tiba rame episode minggu kemarin lebih tepatnya karena ini harusnya diupload hari Minggu ya. Di minggu kemarin itu tiba-tiba ada satu hal yang rame banget teman-teman ya. Set itu rame banget katanya ada plot twist. Aku baca-baca orang katanya ada plot twist yang membagongkan sekali untuk Kamera Z ini. Dan katanya ceritanya juga udah mulai makin seru, makin dar ciri khas Yuya itu kan yang selalu dar gitu kan. Yuya kan selalu gitu kan. Dan katanya Yuya kayak mundurin waktu dia dar gitu kan. Biasanya dia tuh dari awal udah di mana episode belasan itu udah makin cueng gitu. Maka kayak ingat Zero One kan episode belasan bahkan sebelum belasan aja udah dar banget kan. Gits juga begitu. Exhead ya mungkin kan Exhead pertama kali nulis jadi nggak yang gimana banget gitu kan. Tapi kan Zero One sama Gits kan langsung tuh dar gitu kan di awal-awal. Di pertengahan agak turun emang. Nah di sini nggak tahu kenapa di awalnya itu kayak nggak dar tapi katanya mulai kesini tuh mulai dar jadi kayak katanya Yuya tuh kayak dimundurin deh jadi apa waktu darnya gitu kan. Dan ya karena aku excited juga gitu kan, karena aku selalu excited dengan karya Yuya walaupun pasti ujung-ujungnya mediocre gitu tapi siapa tahu gitu kan, ini kan udah kali keempatnya dia nulis gitu kan. Siapa tahu ini ada yang berbeda gitu kan. Masukku cara dia nulis di awalnya aja itu berbeda di mana dia agak mundurin dikit di mana ceritanya yang dar itu dimundurin gitu kan. Enggak di episode belasan atau 10-an itu langsung dar kan agak dimundurin dikit gitu kan. Kalau nggak salah minggu kemarin itu episode 20-an. Jadi kayak diundur sampai 20-an baru dar. Nah, mungkin diundur 10-an episode sama Yuya. Kayaknya Z itu awal-awal kerasa sepi banget karena katanya Yuya juga agak sedikit mundurin gitu pacingnya. Dan ya aku penasaran dengan pacing barunya apakah kalau Daredornya dimundurin kita udah boring di awal terus langsung Daredor di pertengahan jadi di akhir kita nggak males gitu nontonnya karena jujur kan setelah awal yang seru terus arc pertengahan yang agak bosen lanjut ke akhir itu udah malas duluan gitu kan. Dan apakah kalau malesnya di awal terus di tengah dikasih hal yang seru apakah makin ke ending kita makin seru nontonnya. Aku penasaran dengan experience itu makanya
aku berencana untuk nonton ulang Z dari episode 1 sampai dimana aku ngedrop karena siapa tahu kalau nonton kedua kali pendapatku berubah gitu kan. Kan pendapatku pertama kali ini kan kayak bosen kan awal-awal setelah 3 episode yang seru kan habis itu kayak menurutku jujur pertama kali nonton itu bosen. Ya, siapa tahu pas udah kedua kali nonton pendapatku berbeda mungkin siapa tahu gitu kan. Nah, karena openingnya udah lama banget gitu kan. Ini adalah pendapatku setelah kedua kali nonton Kamen Rider Z episode 1 sampai 3. Untuk episode 2 sebenarnya 3 kali karena pas record pertama kali tiba-tiba ada hal yang JTTA gitu kan. Jadinya harus record 2 kali untuk episode 2 reaksinya dan menurutku experience nonton 2 kali menonton 2 kali Kamen Rider Z episode 1 sampai 3 itu masih bagus banget teman-temannya, masih seru banget dan wah iya sih. Emang episode 1 sampai episode 3 Z itu emang terbaik teman-teman ya. Maksudku itu kayak gila bagus sih, bagus bagus bagus. Ini adalah experience yang kayak aku rasain pas nonton Gabu teman-teman. Makanya aku kira ini kayak wah ini bisa nih ini kita dapat Kamen Rider yang back to back bagus gitu kan. Kan biasanya kayak habis bagus itu kayak jelek kalau nggak biasa aja kan biasanya kita selalu gitu kan kayak habis hits gitu kan yang bagus kata orang-orang walaupun kataku agak biasa aja tapi kan habis itu kayak kita kasih gocap yang yang gacha nah habis itu kita dikasih GAF yang bagus makanya kayak waduh Z gimana ya nah terus aku lihat 1/3 kayak wih bagus nih wah ini nih tapi habis itu aku bosen habis itu aku bosen dan aku kayak ini nggak bisa nih ya udahlah ngedrop aja terus habis itu lihat di grup kayak wah makanya seru nih nah makanya aku nonton kedua kalinya dan kalau kata orang-orang seru harusnya seru karena ya orang-orang bilang GAF seru dan seru kan nah ini kalau orang-orang bilang seru harusnya seru juga teman-teman ya dan pendapatku tetap banget episode 1 sampai 3 ini bagus banget di mana ini adalah pendekatan baru Toei ke pasar internasional gitu kan dengan menggunakan banyak beberapa bahasa Inggris gitu kan walaupun tetap bahasa Inggrisnya masih ke Jepang-Jepangan gitu masih agak ke Jepang-Jepangan walaupun udah ya aktornya udah berusaha lah ya kayak yang I'm on it itu masih itu oke gitu kan cuma nanti di episode berapa gitu pokoknya pas mengucapkan kayak sentence yang panjang gitu ya itu kayak agak masih kerasa Jepangnya untuk sekarang sih yang aktor baku ini ya itu untuk sekarang ya di episode 1 sampai 3 tuh ya masih kerasa lah bagusnya lumayan bagusnya cuman kedepannya itu pas apa kalimatnya mulai panjang nah itu biasanya kalian akan agak denger di mana Inggrisnya agak-agak tapi serius deh episode 1 sampai episode 3 itu adalah bagus banget tapi kalau kalian tanya episode mana yang paling suka jujur episode 1 itu yang paling aku suka sih dari Gabus sih karena iya cepat iya ngebut episode satunya tapi nyaman banget buat diikutin gitu loh. Ini tuh lumayan beda sama Gaban. Nah, ini ada perbandingan nih. Gaban itu episode-nya ngebut gitu kan. Tapi pasti gue bilang ngebut tapi tetap rapi dan bagus kan. Tapi rasanya tuh kayak kita kerasa gitu ngebutnya. Kita kerasa kayak, wih kok cepet banget ya. Sedangkan Z ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya ini agak lumayan ngebut gitu kan. Cuman kayak rasanya tuh ngebutnya tuh rapi gitu loh kayak oh iya soalnya kita jelasin juga Baku udah bisa lucid dream gitu kan dan pas episode 1 Baku ngira semuanya itu cuma mimpi jadi kayak walaupun kerasa cepatnya tuh kayak oh tapi kita belum dapat full konteksnya yang full konteksnya tuh baru jelasin di next episode gitu jadi rasanya tuh kerasa cepetnya cuman yang mantep banget dan episode 2 itu jujur menurutku agak agak gimana ya ya dari 3 episode itu menurutku episode 2 yang paling agak kurang sih. Ya mungkin karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir episode 2 itu adalah episode yang
paling sedikit actionnya ya. Dan ya gimana gue lagi kan episode 2 ini kan kayak seperti episode paruh awal gitu. Karena episode 2 itu kan kayak sama episode 3 itu kan two parter kan kayak dua part yang jadi satu. Ya karena Monster of the Week-nya di sini tuh satu monster untuk 2 minggu gitu kan. Makanya Bom Nightmare itu kan bisa kita lihat ada buat 2 minggu. Nah, dan walaupun episode 2 rasanya kayak yang paling lemah, tapi episode 2 itu juga bagus. Kalau nggak salah episode 2 itu yang menjelasin soal pertama kali si Baku ketemu sama Fujimi dan lain-lain gitu kan. Itu bagus. Dan episode 3, wah episode 3 itu bagus banget teman-teman. Episode 3 itu juga bagus banget. Dan episode 3 itu juga pertama kali di mana akhirnya Nightmare Outbreak kedua nyata dan itu pas Baku Henshin itu nyata. Itu sih keren banget teman-teman ya. Gila sih. Dan seperti yang kalian lihat juga sebenarnya kalau masalah teori-teori aku nggak akan ngasih teori-teori ya gimana banget kan karena ya ini kan aku nonton ulang dong jadi harusnya ya aku tahu beberapa teori yang udah diungkap jawabannya jadi kayak buat apa kita bahas teori gitu kan. Eh, aku akan yepingin aja atau ngobrolin aja hal-hal yang menurutku bagus banget itu di sini tuh yang pertama tuh fight scene-nya sih keren sih cuman menurutku secara fight scene jujur ini untuk episode 1 sampai 3 ini menurutku lebih kerasa bagusan Gabu untuk fight scene. Jujur aja nih. Untuk kedepannya aku lupa karena ya harusnya ini buat impresi di nonton ulang yang kedua yaitu aku pertama itu kan. Jujur untuk 3 episode pertama ini menurutku secara fight Gabu itu kayak kerasa lebih unik teman-teman ya. Mungkin karena Gabu itu style bertarungnya agak sedikit sedikit semi monster gitu ya karena dia kayak nunduk-nunduk gitu kan. Sedangkan Z sini ya gitu gitu doang gitu kan. Tapi yang patut diacungi jempol di Z ini adalah episode 1 itu adalah di episode 1 terutama di opening scene-nya teman di mana mereka mencantumkan kreditnya itu di kayak di peluru di meja yang ditembakin terus yang di kaca gedung itu tuh kreatif dan bagus banget itu kayak kita lagi nonton film-film luar anjir kan sering juga tuh gitu-gitu tuh ya teman-teman ya ini tiba-tiba ada yang ngebor gitu jadi kalau suaranya masuk aku mohon maaf ya jadi intinya nih eh pokoknya episode 1 sampai 3 Z itu menurutku salah satu episode yang sangat amat menjanjikan teman-teman ya yang ini sebenarnya adalah titik yang pas buat memulai sebuah series agar orang-orang itu tertarik. Nah, masalahnya arc satunya agak nggak bisa menjaga ketertarikan orang-orang menurutku teman-teman ya. Tapi aku nggak tahu, itu pertama kali aku nonton. Untuk kedua kali nonton, siapa tahu pendapatku berbeda gitu kan. Aduh, gue kayak bingung mau ngomong apa lagi nih. Oh ya, untuk karakter di episode 1 sampai 3 ini kita belum dapat banyak banget karakter gimana, tapi kita udah mendapat ya beberapa lah kayak Baku itu gimana, terus Minami juga menurutku lumayan oke dengan karakter gimana itu kan. Fujimi udah jelas Fujimi. Natsuka masih kita kurang tahu gitu kan. Terus Nemu juga cuma gitu doang masihan. Kalau nggak salah Nemu itu bakal dijelasin di episode 7 apa 8 aku lupa. Pokoknya 4. Eh, oh di episode 6 sama 7 itu namanya harusnya ya. Aku ingat pernah nonton. Pokoknya itu ada jelasin Nemu tuh sebenarnya gimana gitu kan. Yang aku suka juga di karakter sini deh. Pertama Minami itu menurutku karakter yang bagus banget. Terus yang aku bilang di reaction teman-teman, Minami itu adalah satu karakter yang pas presscon sama pas pengumuman karakternya, pas lihat fotonya, aku tuh kayak biasa aja gitu. Tapi pas lihat di series lihat karakternya, aku jadi suka gitu loh sama karakternya. Jadi ya gila sih. Tapi yang kalian bilang juga sebenarnya karakter Minami ini adalah menurutku karakter yang menarik banget. Kenapa? Karena sebenarnya menurutku kenapa ini menarik banget, karena kan dia punya side story juga kan, dan
Sebenarnya ini sampai aku ngedrop itu nggak pernah dijelasin ya, tapi setiap Minami muncul, at least di episode 1 sampai 3 ya, at least di episode 1 sampai 3, setiap Minami muncul itu tuh selalu disorot di bagian kalungnya yang berbentuk kucing, teman-teman. Nah, dan di side episode-nya Minami itu dia punya dia ketemu sama nightmare kucing. Makanya menurut ini kayak kataku sih hal yang menarik banget buat diulik, tapi sejauh aku nonton nggak ada sama sekali ngeulik itu. Bahkan jarang banget nge-mention side story-nya Minami yang tayang barengan sama episode-nya, teman-teman. Aku juga udah ngedrop side story-nya sih sebenarnya sih. Bahkan aku ngedrop side story-nya sebelum aku ngedrop episode Z-nya karena gitu-gitu doang. Tapi aku kira itu bakal jadi hal yang menarik gitu loh. Tapi ternyata gitu-gitu doang dan juga Minami di seriesnya juga gak gimana-gimana. Maksudku kayak karakternya tuh kayak cuman di set buat gitu-gitu aja gitu sampai sekarang itu. Sampai aku ngedrop ya. Aku sekarang ini itu sampai aku ngedrop itu. Jadi aku belum lanjut teman-teman. Jadi makanya itu sedikit yang aku merasa kecewa gitu loh. Mana dia bukan main heroin, jadi kan screen time dia nggak sebanyak itu gitu loh. Dan untuk Fujimi ya sejauh ini karena Fujimi pas aku nonton itu karakter yang oke tapi kadang nyebelin gitu kan dan untuk episode 1 sampai 3 ini sebenarnya Fujimi masih karakter yang menyenangkan. Tapi kedepannya kalian akan tahu kalau Fujimi itu sebenarnya agak menyebalkan juga teman, nggak selalu menyenangkan gitu. Tapi untuk sekarang sih menurutku masih sangat amat menyenangkan teman-teman ya. Ya udah sih gitu aja katanya teman karena aku juga bingung mau yaping apa lagi. Aku cuman ingin memberikan experience-ku menonton kedua kalinya untuk Kamen Rider Z ini. Dimana 1 sampai 3 pertama kali nonton bagus dan sekarang aku bakal tetap bilang bagus teman-teman. Bahkan aku bisa bilang bagus banget sekarang karena setelah aku pikir-pikir lagi ternyata emang ini episode tuh bagus banget anjir. Gila. Gila lu, bagus banget. Tapi kalau dibandingin sama 3 episode pertama Gov, kalau kalian tanya aku, teman-teman, aku masih tetap milih Gov untuk sekarang. Bahkan aku ini udah nonton kedua kalinya kan, jadi kayak aku bener-bener mantap penilaianku. Aku masih tetap superior ke Gov untuk 3 episode pertama. Karena 3 episode pertama kalau ada suara orang ngebor teman-teman, aku mohon maaf ya sekali lagi. Jadi ini untuk 3 episode pertama, aku sih tetap lebih suka Gov ya teman-teman ya, karena menurutku aku lebih bisa suka dengan karakternya. Mungkin juga karena karakternya di Gov itu lebih sedikit ya kalau kita pikir-pikir ya. Kayak di awal-awal kita cuma dikasih maksudku ini karakter yang berada di pihak protagonis kan, bukan antagonis kan kayak Smart Family itu antagonis kan walaupun ada 5 jadi ya ya tapi protagonisnya itu di sini kan kita punya 5 kan kita punya Baku 6 malah kalau kita hitung Zero Baku Nemu Minami Fujimi Natsumi sama Zero ada 6 juga ada 6 kan kalau kita pikir-pikir sedangkan kalau di Gap yang utama itu di awal-awal kita cuma dikenalin sama Hanto, Soma, Sachika. Udah, palingan kalau kita mau nambahin Dente, tapi Dente itu episode 3 udah keluar belum sih? Belum nggak ya? Belum nggak sih Dente itu? Yang ingatku episode 1 sampai 3 itu Gabu itu masih si Soma itu masih itu kan, masih keluyuran kan dia belum berhenti di tempatnya Sachika. Sehingga kita episode 1 dia ketemu bocil, terus ditemuin Sachika, episode 2 itu dia bantu-bantu Sachika, habis itu pergi, episode 3 itu jadi episode 3 itu yang Fuamalo nggak sih? Iya Fuamalo kan, Fuamalo dan ya, berarti harusnya kalau Fuamalo itu Dente belum muncul ya.
Iya, seingatku kalau Famaru itu Dente belum muncul. Berarti 3 episode pertama Dente belum ada kan? Ya, berarti gara-gara itu makanya menurutku lebih dapat kerasa kita ke karakternya. Bahkan seingatku Hachika aja itu di episode 3 agak ngilang, teman-teman. Karakternya kayak enggak, kadang-kadang kita fokus ke Soma ya kan. Jadi Hachikanya kayak enggak ini loh apa? Enggak bener-bener enggak bener-bener muncul yang lama gitu loh seingatku di episode 3. Tapi di sini juga kayak Fuji, tapi enggak sih kalau di sini kan yang enggak muncul lama kan Minami. Sabar aku masih mikir teman-teman ya. Ya sih kalau kataku ya untuk 3 episode pertama sih aku lebih tetap prefer Gav, tapi bukan berarti Z jelek ya. Z seperti aku bilang, bahkan kedua kali aku nonton aku bilang bagus, malah yang kedua kali aku bilang bagus banget. Cuman kalau ditanya aku lebih milih mana, untuk 3 episode pertama aku sejauh ini aku tetap milih Gav namanya. Tapi bukan berarti Z jelek gitu loh. Mungkin juga ini karena bias, karena aku lebih suka karakternya Soma daripada Kanebako. Jujur untuk sekarang sih ya, sampai sekarang bahkan sampai aku ngedrop itu ya, aku belum merasa yang suka gimana banget sama karakternya Baku teman-teman ya. Karena jujur aku agak nganggep dia itu di pertama kali aku nonton ya, aku nganggepnya dia itu kayak Ryutaro yang 2.0 gitu lah. Ternyata setelah kedua kali aku nonton ya sebenarnya nggak yang Ryutaro 2.0 banget sih. Makanya ya mungkin penilaianku akan berubah juga. Siapa tahu mungkin nanti dan aku ke Baku berubah. Tapi sejauh ini sih menurutku aku ke Baku ini kesanku masih sedikit negatif ke Baku karena aku nggak terlalu yang gimana banget ke Baku. Seperti aku bilang yang paling menarik perhatianku tuh Minami namanya. Bahkan Nox aja aku kurang tertarik sih sama karakter Nox sih. Jujur. Minami yang kalau 3 episode pertama sih menurutku Minami sama Fujimi sih. Karena kan kita juga dikasih tahu bahwa Fujimi itu ternyata punya keinginan terdalam lah, ingin ngehancurin kantor polisi gitu kan. Natsuka juga kurang kurang menarik menurutku untuk awal-awal episode ya. Iya awal episode yang paling menarik sih cuma Minami sama Fujimi sih. Jujur Baku ya. Kalau kita pikir ya karena dia MC ya. Cuman menurutku ya pendapatku untuk saat ini sih aku bilang Baku ternyata lebih baik dari yang kubayangkan. Dari yang kulihat pertama kali pas lihat kedua kalinya ya. Ya menurutku Baku ini karakternya ternyata lebih menyenangkan dan lebih baik daripada yang pertama kali aku lihat. Menurutku kayak pas pertama kali lihat aku kayak nggak suka banget tapi sekarang kayak mulai menerima dan mulai suka mungkin jujur-jujuran ya. Siapa tahu nanti bisa jadi suka banget gitu kan setelah akhirnya menyusul gitu kan. Tapi untuk saat ini sih aku cuman suka aja. Kalau Soma tuh dari awal aku udah suka banget. Makanya untuk sekarang kalau kalian tanya, ya aku masih lebih suka GAP untuk 3 episode pertama. Tapi bukan berarti 3 episode pertama Z itu bagus. Setidaknya ini kataku lebih bagus daripada G-word itu. Ya kan tahu kan G-word. Nah menurutku ya letaknya 3 episode pertama ini tuh mirip 3 episode pertama Revise. Nah mungkin kalian kayak, bang tapi kan Revise banyak orang bilang jelek. Kalian tuh jangan salah, Revise itu awal-awal episode bagus banget teman-teman. Makanya gue bilang kalau menurutku kalau disandingin tuh Revise. Si Z ini menurutku levelnya masih yang bagus, cuman ya bagus aja. Cuman kalau kalian tanya aku sih, aku lebih mending Z sebagai Revise ya untuk 3 episode pertamanya ya. Tapi Revise juga 3 episode pertama tuh bagus banget teman. Apalagi episode 1 ya. Episode 1 tuh episode terbagusnya Revise sih. Cuman episode 2-nya menurutku agak kurang gitu kan. Episode 3-nya aku lupa. Episode 3-nya itu yang mana aku agak lupa, tapi episode 2-nya aku ingat itu yang pertama kali remix teman-teman ya. Harusnya. Jadi kalau kalian tanya aku sih sebenarnya kalau aku mending mana ya mending Z. Cuman kalau secara episode satunya doang menurutku Revise lebih bagus teman-teman. Episode satunya doang ya. Tapi untuk episode ketiga, untuk 3 episode secara keseluruhan, 3 episode pertama menurutku Z yang lebih bagus.
Nah, kalau kita bandingin dengan karya Yuya sebelumnya, Exit karena udah lama aku lupa, jadi kayak Zero One dan juga Kids, jujur untuk 3 episode pertama ya, Just Kids itu yang paling rendah sih kataku sih. Setelah aku pikir-pikir lagi ya. Karena aku juga suka banget 3 episode pertamanya Zero One. Menurutku episode keduanya itu paling powerful man kalau Zero One. Episode ketiganya itu harusnya Valkyrie kan. Kedua Vulkan dong. Ya pas episode Vulkan pokoknya episodenya Vulkan itu paling bagus teman-teman. Ah, Vulkan tuh episode 2 deh. Ya pokoknya episodenya Vulkan itu yang paling bagus. Tapi kalau sama Z Zero One mungkin aku akan lebih pilih Z ya karena ya nggak tahu ya mungkin ini resensi bias tapi menurutku aku lebih suka Z daripada Zero One. Jadi kalau tak rutin dari 3 karya Yuya di Rewa, 3 episode pertama yang paling bagus itu Z, Zero One, baru Gits. Karena setelah kebalik lagi Gits itu jujur 3 episode pertamanya agak gimana gitu. Untuk episode satunya bagus banget Gits. Episode pokoknya satunya bagus banget. 2 sama 3 emang sebagus itu. Emang sebagus itu 2 sama 3 Gits. Tapi kalau Zero One sih memang bagus sih 1 sampai 3-nya. Dan si Z makin bagus lagi. Dan terlebih lagi, kenapa aku bisa bilang Z lebih bagus lagi karena cuman satu rider coy kan. Cuman satu rider dan cuman satu form. Ya, sebenarnya kalau kita hitung transform itu form baru berarti ada 2 form sih. Ya intinya ya nggak terlalu banyak form lah untuk debut awalnya. Kalau Gav aja kan ada 2 dong. 3 sih kalau kita hitung Popin Gami. Awal-awal itu kan Popin Gami, terus Baki-Baki, sama Wamalo kan. 3 dong. Dengan Z udah satu doang. Satu form doang lagi. 2 deh hitungannya. Dia cuma bisikan impact sama bisikan transform. Makanya buat aku lumayan lumayan gimana ya? Kerasa lah kembali ke era-era sebelum form-form banyak itu. Belum kita dikenalin banyak banget form. Ya Zero One sih Zero One langsung ada Flying Falcon nih. Iya, ya ini kayaknya yang paling mendekati orang-orang bilang kayak wah Heisei. Ini mungkin paling mendekati sih karena udahlah awal-awal satu, formnya juga nggak langsung dipakai banyak gitu kan. Walaupun kita dikasih tahu bahwa Z tuh formnya langsung banyak kan. Sebenarnya utamanya 4, tapi kan ya walaupun cuman ganti bagian tangan sama kaki, tapi kan itu dihitung form baru kan. Jadi ya kayak ya ada banyak, ada 10 kalau nggak salah gitu kan. Tapi di reveal secara perlahan itu baik teman-teman ya. Dan ya 3 episode pertama Z bagus, top. Ini membuatku semangat lagi untuk mereaction ulang Z teman-teman ya. Karena udah dapat spoiler bahkan ada plot twist yang bagus dan sekarang nonton lagi episodenya ya bagus jadi kayak rasa excited gue buat lanjutin itu gede banget teman-teman. Semoga nanti pas setelah 3 episode pertama ini kan kita akhirnya masuk ke actual episode gitu kan. Kan ini masih pilot episode teman-teman ya. Hitungannya. Dia akan masuk ke yang bener-bener kayak setiap episode itu pasti akan Monster of the Week. Enggak setiap episode sih, setiap 2 episode itu Monster of the Week teman-teman. Jadi nightmare-nya itu satu nightmare buat 2 episode gitu kan. Yang dimana pas pertama kali aku nonton, disitulah letakku bosan dan disitulah letakku ngedrop Z. Semoga excitementku tetap kejaga di nonton kedua ini biar aku bisa konsisten untuk mengejar ketertinggalanku di Z teman-teman ya. Jadi ya sudah gitu aja untuk reaction untuk ngobrol di Color Z episode 1 sampai 3 teman atau pilot episode yang bagus banget. Gimana kalian bisa komen di bawah teman-teman. Sudah gitu aja. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.